Dan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ya Allah, sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam kita baca di dalam salat kita. Maka ketika Allah meminta bukti, betulkah hamba ini hidup dan matinya ibadahnya untuk Allah? Betulkah janji dia ini semuanya bisa dipersembahkan kepada Allah? Hidupnya, ibadahnya, matinya, yang katanya janjinya dalam salat senantiasa diserahkan kepada Allah hanya untuk Allah semata-mata. Maka Allah meminta janji itu perwujudan. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sama-sama merayakan Idul Adha. Dan di antara kemuliaan pada bulan ini adalah kita diajarkan yang pertama, bagi yang punya kelapangan rezeki, kelapangan waktu, kekuatan badan, dan itu kalau seandainya menurut tahun-tahun sebelum ini, pertama kita diseru untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bagi kita yang mungkin tak sempat, kurang waktu, kurang kekuatan, kurang tenaga, kurang daripada segi biaya, maka silakan tinggal di kampung-kampung kita. Ada lagi amalan yang terbaik. Apakah itu? Amalan terbaik, ibadah kurban yang telah disyariatkan kepada kita bersama. Menyembelih, memotong hewan kurban merupakan amalan turun-temurun dari para nabi dan rasul, bahkan daripada anak nabi yang pertama memulai ibadah kurban ini, yakni Habil, di mana kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kurban yang terbaik diberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian syariat ibadah kurban ini sampailah kepada Nabi Allah yang bergelar Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan urutan yang ke-6 di dalam silsilah 25 nabi dan rasul. Dan jarak kehidupan beliau dari Nabi Adam, nabi yang pertama, kepada Nabi Ibrahim lebih kurang 3.337 tahun lamanya. Sampailah periode Nabi atau Rasul yang ke-6, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sinilah salah satu tonggak awal daripada syariat berkorban yang diwariskan kemudian disempurnakan di dalam ajaran Islam yang hari ini insya Allah bagi kita yang punya kelapangan hati, kelapangan harta, nanti kita akan memotong hewan korban, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, bagaimana yang pertama kita mengenal sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan salah seorang nabi rasul yang termasuk ke dalam salah satu 5 rasul ulul azmi. Siapa mereka? Yakni Nabi Allah atau Rasulullah pilihan. Di antara 124.000 nabi dan rasul, ada 300 lebih Rasulullah, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran, ada 5 pilihan Rasul ulul azmi. Di antaranya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa mereka? Nabi yang diberikan ujian yang begitu berat dibanding nabi-nabi yang lain. Nabi yang mempunyai ketegaran, nabi yang mempunyai keistiqomahan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Salah satunya kita kenal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, nabi yang begitu kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, apa di antara ujiannya? Di antaranya ketika Nabi Ibrahim masih kecil,
Maka Nabi Ibrahim diasingkan oleh ibunya ke dalam hutan di dalam sebuah gua. Untuk apa? Untuk menyelamatkannya dari ancaman raja zalim pada saat itu, Namrud. Barang siapa lahir anak laki-laki pada masa pemerintahannya, langsung dibunuh. Kenapa? Beliau mendapatkan mimpi dari ahli tafsir mimpi-mimpi yang ada sekitarnya. Siapa yang melahirkan anak laki-laki, kelak anak laki-laki itu akan muncul untuk mengancam kekuasaannya pada saat itu. Maka ketika Ibrahim alaihissalam lahir, diasingkan, dijauhkan daripada keramaian untuk menyelamatkannya dari ancaman raja yang zalim pada saat itu. Ketika kecil dia sudah diuji, sudah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diasingkan dari kaumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Ternyata ujian tak sampai di sana. Ketika Ibrahim telah tumbuh mulai dewasa, mulai kembali kepada kaumnya, kembali Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ketika kembali kepada kaumnya, ternyata kaumnya masih mengabdikan dirinya kepada berhala-berhala. Penguasanya masih zalim, bahkan dihadapkan kepada orang tuanya sendiri sebagai pembuat berhala. Ini cobaan dan ujian berikutnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Ujian tidak sampai di sana. Ketika dia berusaha berjuang mengembalikan, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang wajib diibadahi, yang wajib disembah, bukan kepada lautan, bukan kepada batu, bukan kepada gunung, bukan kepada pohon, apalagi berhala buatan tangan manusia, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dan kita baca di dalam sejarah akibat perjuangannya, Nabi Ibrahim dilemparkan di dalam api yang membara oleh penguasa yang zalim pada saat itu. Allah menolongnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ketika Ibrahim dilemparkan di dalam bara api yang dibuat oleh tentara-tentara raja yang zalim pada saat itu, maka karena kesabarannya Allah menolongnya. Wahai api, ya narukuni, wahai api, mendinginlah dan selamatkan Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya ujian belum berhenti. Ketika Nabi Ibrahim berkeluarga, menikah dengan Siti Sarah sampai umur lebih 85 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun, Nabi Ibrahim belum dianugerahi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Mungkin sebagian di antara kita kalau sudah punya keturunan, sudah punya anak, kita tidak begitu merasakan bagaimana menginginkannya, merindukan hadirnya sosok seorang anak dalam kehidupan kita. Tetapi perasaan ini akan dirasakan bagi saudara-saudara kita yang mungkin sudah menikah puluhan tahun, belum dianugerahi seorang anak, buah hasil belahan jantung, maka disitulah ujian begitu berat dirasakan. Beban moral di tengah-tengah kehidupan pribadinya, di tengah-tengah kehidupan keluarganya, di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Bagaimana rasanya ketika telah menikah lama, belum dianugerahi keturunan. Tentu bagi kita yang beruntung telah mendapatkan anak-anak dalam kehidupan kita, kita takkan merasakan sebagaimana dirasakan oleh saudara-saudara kita belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, berikan aku, anugerahkan aku seorang anak yang soleh. Sampai umur 90 tahun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan.
Hingga pada akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabasyarnahu bighulamin halim. Ketika di sepanjang tahun, sepanjang hidupnya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Hingga umur 90 tahun doa itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar kepada Ibrahim, dia akan mendapatkan seorang anak yang lembut, anak yang baik, anak yang soleh. Siapa itu? Ismail alaihissalam. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan, ujian belum berhenti di sana. Ketika dia telah melahirkan buah hati yang dinanti-nantinya, apa yang terjadi? Siti Sarah cemburu, yang pada akhirnya meminta kepada Ibrahim membawa Ismail dan Siti Hajar untuk menjauh daripadanya. Akhirnya para jemaah yang saya muliakan, ditinggalkanlah Ismail kecil beserta istrinya di gurun tandus yang luar biasa. Para sejarawan menyatakan jangankan manusia, hewan saja tak mau tinggal di sana. Disinilah Ismail kecil dan istrinya ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah pertamu undangan Allah yang saya muliakan, berlalu bertahun-tahun lamanya hingga pada satu ketika atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim kembali mengunjungi Ismail yang dulu ditinggalkan tempat gurun yang tandus. Jangankan manusia, hewan dan tumbuhan saja tak mau hidup di sana. Pada suatu ketika kembalilah Ibrahim untuk menjenguk anak dan istrinya. Dikunjungi, setelah berjumpa melepas rasa rindu, ujian belum selesai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sedang bagus-bagusnya, sedang dimanja-manja, telah cukup umurnya, maka Allah kembali menguji Nabi Ibrahim, memberikan wahyu di dalam mimpinya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan aku di dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Jemaah yang saya muliakan, anak yang dirindukan puluhan tahun lalu ditinggalkan. Ketika berjumpa, datang lagi perintah Allah untuk menyembelihnya. Apa yang dikatakan oleh Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, sekiranya itu merupakan perintah Allah, laksanakan. Niscaya engkau akan mendapatkan aku sebagai anak yang sabar. Jamaah salat Id yang saya muliakan, begitu banyak ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam. Apa akhirnya? Karena memang ini merupakan untuk menaikkan derajat seseorang, sehingga pada akhirnya apa yang kita ketahui, Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka bertemu dengan Nabi Ibrahim pada derajat yang paling tinggi, satu derajat di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di langit yang ketujuh, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya ujian kepada Nabi Ibrahim, begitu juga ketika dia lulus di dalam ujian, dia akan ditempatkan di pada derajat yang paling tinggi. Ini kiranya menjadi renungan bagi kita bersama ketika kita ingin mencontoh sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Lulus ujian itu pada akhirnya diberikan derajat yang sangat tinggi. Nah,
pada hari ini ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaknya ujian-ujian, dan tentu tidak akan sama ujian yang diberikan pada nabi dan rasul. Maka bersabarlah, bertakwalah, ikhlaslah kepada Allah, karena ujian yang diberikan merupakan syarat bagi kita untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita mewarisi bagaimana sejarah perjuangan Nabi Ibrahim ketika berkorban, melepaskan segala yang dicintainya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita ada hikmah-hikmah ibadah kurban yang ingin kita ambil, yang ingin kita pelajari di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk apa? Yang pertama, ibadah kurban yang kita kerjakan hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungi di dalam kehidupan kita hari ini, apa kurangnya kita. Makanya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang kau sembunyikan? Mana nikmat lagi yang kau tutup-tutupi? Kenapa? Sudah begitu banyak nikmat diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, tetapi karena kita kurang bersyukur, hanya memandang keluar, hanya mencari yang tak ada, lalu lupa dengan apa yang kita miliki. Kita senantiasa berada dalam keadaan kekurangan, tak bisa bersedekah, tak bisa berkorban. Karena apa? Karena kita selalu memandang ke atas, memandang keluar terhadap nikmat yang belum kita dapatkan. Padahal di dalam diri kita ini, jangankan nikmat yang di luar, nikmat yang di dalam saja tak bisa kita hitung, tak bisa kita bayar, tak bisa kita tandingi. Begitu luar biasanya nikmat diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jamaah yang saya muliakan, ketika Allah ambil satu kesehatan saja dalam kehidupan kita, maka kita akan mengeluarkan uang yang kita simpan di bank, yang kita tabungi ratusan juta, puluhan juta. Untuk apa? Untuk mengembalikan kesehatan yang kita miliki hari ini. Jadi jangan sampai nikmat yang banyak itu kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur, maka salah satunya kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Nikmat yang banyak kuberikan kepadamu itu, bagaimana cara bersyukurnya? Pertama, kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, nikmat yang telah ada dalam diri kita ini jangan sampai diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan dengan ikhlas, berikan dengan keridhaan, bertanda kita berterima kasih, tanda kita bersyukur kepada Allah. Jangan senantiasa mengeluh, jangan merasa kekurangan. Kita ini semuanya sudah kaya, kita sudah sehat, kita punya keluarga, kita hidup, kita punya kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Ini nikmat yang luar biasa, ini kekayaan yang luar biasa. Bagaimana cara mensyukurinya? Berikan sebagian saja, bukan seluruhnya, bukan seluruh harta benda kita, apalagi anak istri kita dikorbankan, tetapi hanya sebagian kecil saja untuk diberikan bukti kedekatan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan. Kemudian yang kedua, apa hikmah berkorban? Korban merupakan bentuk perwujudan daripada janji-janji salat kita. Di dalam salat kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika takbiratul ikram, Allahu akbar. Lalu apa yang kita baca? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ya Allah, sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Kurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam kita baca di dalam salat kita. Maka ketika Allah meminta bukti, betulkah hamba ini hidup dan matinya ibadahnya untuk Allah? Betulkah janji dia ini semuanya bisa dipersembahkan kepada Allah? Hidupnya, ibadahnya,
matinya yang katanya janjinya dalam salat senantiasa diserahkan kepada Allah hanya untuk Allah semata-mata, maka Allah meminta janji itu, perwujudan daripada janji itu seperti bagaimana yang sama-sama kita saksikan hari ini. Kurban itu merupakan perwujudan daripada janji salat kita. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, "Man kana lahu sa'atu wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mampu, siapa yang bisa, siapa yang punya kelapangan, tapi dia tak mau berkorban, fala yaqrabana musallana. Jangan dekat-dekat dari tempat salat kami. Nabi melarang, mengecam orang yang mampu, yang punya kelapangan waktu, yang punya sedikit harta, tapi menunda-nunda ibadah korban. Kata Rasul, jauh-jauh dari tempat salat kami. Ini apa maknanya? Orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang salat, tetapi korban berat baginya, maka samalah baginya mendustai janjinya di dalam salat. Maka ibadah korban bentuk pengabdian kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban inilah perwujudan di dalam kehidupan sehari-hari. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, yang terakhir, ibadah korban mengandung hikmah kepada kita, menyembelih, membuang daripada sifat-sifat rakus, sifat tamak yang bersarang di dalam diri kita. Karena sifat rakus dan tamak inilah menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih hewan kurban, sebagian ulama mengartikan sama saja kita membuang sifat-sifat hewan, sifat-sifat hewan ternak yang terdapat di dalam diri kita. Rakus, serakah, mau menang sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Maka melalui ibadah kurban ini diajarkan kepada kita, buang sifat itu, jauhi sifat itu. Karena untuk apa? Karena selagi sikap tamak, serakah, rakus, sifat hewan itu masih bersarang di dalam diri kita, maka selama itu pula lah kita tak akan mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban itu di antara salah satu artinya adalah qaraba, artinya dekat dengan Allah. Kalau sifat hewani masih ada dalam diri kita, maka kita senantiasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, semoga bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Mudah-mudahan ibadah kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum sanggup, yang belum bisa, mudah-mudahan diberikan rezeki untuk berkorban pada tahun-tahun yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.